Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, mahasiswa mata kuliah SDL. Sekarang saya akan membahas soal salah satu materi lanjutan. Seperti yang diketahui, kita sudah pernah membahas mengenai apa itu daya dukung lingkungan, bagaimana lingkungan menyediakan sumber daya alam dalam mendukung berbagai kegiatan aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Kali ini kita akan membahas mengenai salah satu cara, salah satu aspek dalam menghitung daya dukung lingkungan, yaitu berdasarkan sumber daya lahan. Pokok bahasan yang akan dibahas materi kali ini mengenai yang pertama, kita membahas kembali, mereview kembali pengertian dasar daya dukung lingkungan, bagaimana analisis daya dukung lingkungan, apa itu kemampuan lahan, dan apa itu kesesuaian lahan. Jika kita mengacu pada judul materi sebelumnya, yaitu sumber daya lahan. Yang kedua, mereview kembali dan mengaitkannya dengan daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan, serta bagaimana hubungannya dengan pembangunan berkelanjutan. Kalau kalian ingat, kita sempat bahas soal konsep supply dan demand dalam mendefinisikan pembangunan berkelanjutan. Daya dukung lingkungan kebagi dua, lahan dan air. Untuk minggu ini kita akan belajar bagaimana aspek lahan dalam daya dukung lingkungan. Minggu depan kita akan membahas aspek air dalam daya dukung lingkungan. Lalu bagaimana metode berbasis kemampuan lahan dan metode berbasis neraca lahan. Sebenarnya dua metode ini bisa dibilang saling berhubungan. Kita akan lihat pada slide berikutnya nanti. Mengingat kembali apa itu analisis daya dukung lingkungan, di mana kita mencoba untuk mengetahui kemampuan dari suatu ekosistem untuk mendukung semua kegiatan dan aktivitas peri kehidupan manusia, dan tidak hanya manusia tapi makhluk hidup lain. Sehingga kita juga tidak akan lepas pembahasan analisis daya dukung lingkungan ini pada konsep supply dan demand yang pernah kita bahas, di mana dalam planning sendiri kita mengenal adanya dokumen rencana tata ruang wilayah, yang sebenarnya RT/RW ini, yang biasa disebut RT/RW, itu adalah kebijakan, peraturan untuk bagaimana kita bisa membatasi demand tadi sesuai dengan supply yang tersedia, sehingga konsep pembangunan berkelanjutan itu tetap bisa diterapkan, tidak hanya sekarang, tapi juga di masa depan sumber daya alamnya tetap bisa digunakan berdasarkan aspek tata ruang. Kita kenal sebagai rencana tata ruang wilayah. Mengenai dasar penentuan daya dukung lingkungan, yang bisa kita lihat gitu ya, bahwa yang namanya dasar penentuan DDL tadi tentunya mengenai bagaimana kita mengetahui kapasitas lingkungan dan sumber daya alam yang mendukung kegiatan manusia dan penduduk. Seperti yang kita lihat gitu ya, bahwa daya dukung lingkungan selalu membahas soal kapasitas lingkungannya, di mana besarnya kapasitas suatu tempat dipengaruhi oleh keadaan dan karakteristik sumber daya yang tersedia di sana. Karakteristik sumber daya alam yang tersedia di sana itulah yang menjadi faktor pembatas kegiatan apa, pemanfaatan ruang seperti apa yang diperbolehkan di sana. Kita ambil contoh gitu ya, dalam suatu gelas yang tersedia hanya setengah gelas, maka yang bisa kita minum
hanya diperbolehkan ya setengah gelas itu saja. Itulah yang disebut sebagai faktor pembatas tadi, di mana air minum tadi menjadi faktor pembatas sumber daya alam yang tersedia untuk kita minum, yang kita asumsikan sebagai kegiatan dari kegiatan dari sosial dan ekonomi tadi. Sehingga tadi berhubungan dengan kapasitas lingkungan, dalam pembahasan kali ini kemampuan lahanlah yang menjadi tolak ukur kapasitas lingkungan. Kemampuan lahan seperti apa, Pak? Kita akan bahas di slide berikutnya. Oke, kita kembali mereview pembahasan soal daya dukung lingkungan. Ada skema di depan rekan-rekan semua. Nomor yang saya berikan ini kita coba untuk bahas satu persatu sesuai urutannya, supaya kita lebih memahami bagaimana daya dukung lingkungan, hubungannya dengan aktivitas manusia, dan bagaimana hubungannya juga dilihat berdasarkan daya tampung lingkungan. Sumber daya alam yang tersedia, gitu ya, sumber daya alam yang tersedia, itu bergantung kepada tadi kapasitas lingkungan, yaitu daya dukung lingkungan, di mana daya dukung lingkungan juga pasti bergantung kepada bagaimana kualitas lingkungannya, sudah banyak pencemaran apa tidak. Lalu, sumber daya lingkungan yang ada, sumber daya alam yang tersedia ini kan tentunya akan mendukung, bagaimana besarnya akan mendukung aktivitas manusia. Begitu. Dimana ada skema plus, dimana kita berarti mendukung aktivitas yang ada, dimana aktivitas manusia ini juga akan mendukung, tadi kan ya, manusia pasti akan membutuhkan sumber daya alam itu sebagai komoditas, sehingga ada proses konsumsi sumber daya alam. Tapi sayangnya, konsumsi sumber daya alam ini tentunya kan akan menghasilkan limbah. Nah, limbah buangan ini juga akan mempengaruhi daya tampung lingkungan atau DTL tadi. Yang dimana fungsinya adalah minus, berarti limbah ini akan mempengaruhi secara tidak sebanding atau mengurangi kemampuan daya tampung lingkungan, yang secara langsung juga secara sistem dia akan mempengaruhi kualitas lingkungan lagi. Dan yang terakhir, secara keseluruhan, di mana kualitas lingkungan tadi pasti akan mempengaruhi kesehatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat pasti akan mempengaruhi seberapa banyak aktivitas manusia yang bisa dilakukan. Seperti yang kita tahu gitu ya, negara maju akan lebih banyak aktivitasnya sehingga lebih beresiko memberikan dampak lingkungan yang lebih tinggi. Pada pembahasan sebelumnya kita sempat melihat bagaimana peta persebaran kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas negara maju dan negara berkembang. Jadi singkatnya, secara langsung dalam sistem di mana ada aktivitas manusia, itu juga akan mempengaruhi daya dukung lingkungan, di mana aktivitas juga akan mempengaruhi konsumsi, sehingga mempengaruhi jumlah limbah yang juga akan memberikan kontribusi terhadap nilai daya tampung lingkungan, di mana daya tampung juga sekaligus berhubungan kembali kepada kualitas lingkungan dan daya dukung lingkungan kembali. Ini skema mempertegas lagi sebenarnya yang sudah saya jelaskan tadi, di mana carrying capacity, daya dukung itu tidak akan lepas bagaimana daya dukung lingkungan yang digambarkan dengan kapasitas penyediaan sumber daya alam, mendukung kegiatan manusia, kegiatan pembangunan, dan pembangunan juga tentunya akan menghasilkan limbah, yang dimana limbah itu akan diterima kembali oleh lingkungan, sehingga akan mengakibatkan penurunan jumlah nilai daya tampung lingkungan, yang dimana itu menjadi satu kesatuan sistem antara daya dukung lingkungan
daya tampung lingkungan kepada apa yang kita sebut sebagai carrying capacity tadi. Jadi ini satu sistem gitu ya. Saya ingin kita sama-sama paham bahwa pada saat kita memahaminya melalui konsep Malthus gitu ya, maka Malthus tidak mengenal yang namanya maksud saya Malthus menunjukkan bahwa pada saat kegiatan itu kita gunakan, pada saat kegiatan itu dilakukan, menyerap sumber daya alam, dan sumber daya alam itu sendiri menghasilkan residu, pembangunan itu menghasilkan residu, di mana itu juga akan mempengaruhi secara negatif kemampuan lingkungan sendiri gitu. Jadi ini seperti suatu siklus yang tidak berhenti gitu pada saat kegiatan pembangunan itu terus dilakukan. Sehingga penilaian pembangunan berkelanjutan itu menggunakan tolak ukur daya dukung lingkungan sebagai dasarnya. Masih sama, skema yang sama juga mencoba untuk menunjukkan hubungan daya dukung lingkungan dengan DTL tadi gitu ya, di mana daya dukung lingkungan menjadi sumber gitu ya, menjadi supply dari kegiatan-kegiatan pemanfaatan sumber daya alam, pembangunan gitu ya, di mana itu juga akan menghasilkan residu tadi yang mempengaruhi daya dukung lingkungan, mempengaruhi daya tampung lingkungan, di mana daya tampung lingkungan akan mempengaruhi kualitas lingkungan lagi, dan seterusnya menjadi satu sistem antara DDL dan daya tampung lingkungan tadi. Jika dijelaskan berdasarkan skema yang berbeda, bisa dilihat di depan gitu ya, bahwa perkembangan kegiatan itu sendiri akan menghasilkan dua kegiatan yang berbeda, di mana adanya potensi kerusakan lingkungan dan potensi pencemaran. Apa bedanya, Pak, kerusakan dan pencemaran? Dalam skema ini dijelaskan bahwa kerusakan itu hubungannya dengan sumber daya alam, penggunaan sumber daya alam, sedangkan pencemaran ini hubungannya dengan pembuangan limbah, hasil dari pembangunan atau sisa dari pembangunan tadi. Perkembangan kegiatan tadi tentunya akan terus terjadi sehingga mengakibatkan butuhnya atau munculnya urgensi penerapan daya dukung dan daya tampung sebagai salah satu upaya untuk membatasi kegiatan tadi agar tetap berkelanjutan dan bisa digunakan di masa yang akan datang. Sehingga butuh dua upaya tadi. Pertama, upaya bagaimana kita membatasi penggunaan sumber daya alam. Kedua, bagaimana kita menggunakan teknologi-teknologi yang tidak memberikan dampak pencemaran yang signifikan kepada lingkungan gitu. Sebagai upaya dari pengendalian perkembangan kawasan. Yang dimana tujuan akhirnya tentunya adalah pelestarian fungsi lingkungan hidup. Tidak terlampauinya daya dukung lingkungan hidup dan tidak terlampauinya daya tampung lingkungan hidup. Nah, daya dukung lingkungan inilah yang menjadi pertimbangan planner menentukan suatu kawasan akan direncanakan menjadi fungsi apa. Bagaimana sebenarnya kawasan suatu lingkungan gitu ya, yang didukung oleh suatu indikator daya dukung lingkungan, sumber daya alamnya apa di sana, bagaimana curah hujannya, bagaimana lingkungannya, itu akan menentukan bagaimana dia, apakah lokasi tersebut akan menjadi perumahan ataukah menjadi komersial, apakah akan menjadi komersial atau menjadi industri. Seperti yang dijelaskan tadi gitu, bahwa penentuan ini berdasarkan kemampuan lahannya, berdasarkan sumber daya alamnya. Atau yang akan kita bahas adalah mengenai berdasarkan bagaimana kemampuan lahannya. Dan mengacu kepada pembangunan berkelanjutan tentunya
bagaimana penggunaan sumber daya alam pada kawasan tersebut, yang kita sebut sebagai bagaimana kemampuan lahannya, itu harus dalam keadaan selalu surplus. Supaya apa? Supaya penerapan pembangunan berkelanjutannya tetap bisa terjaga. Supaya sumber daya alam di kawasan tersebut tetap bisa digunakan di masa yang akan datang. Lalu, sekaligus kita juga akan menghindari bagaimana keadaan defisit, sumber daya alamnya habis sebelum waktu yang sudah kita rencanakan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Oleh karena itulah kita butuh penyusunan rencana tata ruang wilayah. Kita butuh penyusunan RT/RW tadi sebagai batasan, sebagai aturan. Apa yang boleh di kawasan tersebut, kegiatan apa, fungsi apa yang boleh di kegiatan tersebut. Berdasarkan daya dukung lingkungannya. Oleh karena itulah, secara prinsip, karakteristik, lingkungan itu sulit sekali kita hitung berdasarkan wilayah administrasi. Kita punya wilayah administrasi perkotaan, tapi ternyata sumber daya alam yang kita gunakan tidak hanya di perkotaan itu, tapi juga dari kawasan sekitar. Sehingga butuh pendekatan yang berbeda di luar batas administrasi. Makanya pada saat ada pemerintah kabupaten kota, mereka mengelola wilayahnya, mengelola lingkungannya, tentunya tetap butuh bagaimana peran pemerintah provinsi dalam mengelola urusan yang lebih besar, misalnya urusan antar wilayah misalnya. Bagaimana misalnya Kabupaten Kuningan yang memiliki jumlah sumber daya air yang melimpah misalnya dari Taman Nasional Ciremai berhubungan dengan Kabupaten Cirebon yang memiliki kemampuan air yang lebih rendah misalnya, sehingga sehingga Provinsi Jawa Barat lah yang mengakomodir kerjasama antara Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Cirebon dalam memenuhi lahan yang ada yang mereka butuhkan, dalam memenuhi sumber daya alam yang mereka butuhkan. Sekali lagi yang perlu diingat gitu ya, tidak dapat dibatasi berdasarkan batas wilayah administrasi. Sehingga membutuhkan upaya kerjasama antar daerah. Di Indonesia sendiri ada dua cara dalam menghitung daya dukung lahan dalam perencanaan tata ruang berdasarkan kemampuan lahan dan neraca lahan. Dua metode tersebut tercantum pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang pedoman penentuan daya dukung lingkungan hidup dalam penataan ruang wilayah. Ada dua hal yang penting yang kita bahas mengenai daya dukung lahan, yaitu bagaimana kita mendefinisikan gitu ya, apa sih itu kemampuan lahan, di mana kemampuan lahan itu adalah karakteristik lahan yang mencakup sifat-sifat tanah, topografi, drainase, dan kondisi lingkungan hidup, termasuk sumber daya alam yang tersedia di sana dalam mendukung kehidupan tadi. Jadi kapasitas di sini indikatornya adalah kemampuan lahan. Lalu muncul lagi, lalu bagaimana dengan kesesuaian lahan? Nah, kesesuaian lahan ini adalah apakah kemampuan lahan tersebut sudah diperuntukkan untuk pemanfaatan yang sesuai. Yang sesuai seperti apa, Pak? Tentunya yang sesuai berarti nilai dari sumber daya alamnya adalah surplus, tetap tersedia, bukan defisit. Itulah yang disebut sebagai sesuai tadi. Yang direncanakan berdasarkan kemampuan lahannya hanya bisa kegiatan A, kegiatan permukiman, sedangkan existingnya adalah kegiatan permukiman, berarti disebut sebagai sesuai, memiliki kesesuaian lahan yang baik. Kapasitasnya A, tapi ternyata diisi menjadi industri misalnya, kapasitasnya permukiman tapi diisi menjadi industri, maka itu disebut sebagai kondisi lahan yang tidak memiliki kesesuaian lahan yang baik. Sebenarnya mengapa muncul dua istilah ini gitu ya, dua istilah kemampuan lahan dan kesesuaian lahan, dan kedua-duanya harus dilakukan pada saat kita ingin menghitung daya dukung
lingkungan berdasarkan lahan. Pada saat kita ingin melihat kemampuan lahan, tentunya kan itu berdasarkan sumber daya alamnya apa. Kita tentukan berarti kan, oh menurut sumber daya alam A, dia cocoknya hanya boleh sebagai hutan lindung gitu. Karena memang potensinya masih sangat baik untuk dipertahankan. Tapi kan ada kondisi di mana lahan tersebut tuh sudah terbangun gitu. Lahan tersebut sudah menjadi perkebunan, lahan tersebut sudah menjadi kawasan periurban misalnya, perkotaan. Lalu bagaimana Pak? Apakah berarti kan kita tidak membuatnya dari nol, sehingga muncullah istilah kesesuaian lahan. Kita juga akan mengecek, kita akan mengevaluasi gitu, apakah kesesuaian lahannya sudah sesuai apa tidak. Nah, upaya untuk mengevaluasi kemampuan lahan dan mengevaluasi kesesuaian lahan ini menunjukkan bahwa perencanaan itu suatu siklus gitu, tidak selalu dibuat dari nol, tidak selalu direncanakan dari nol, tapi suatu siklus di mana perencanaan itu terus terjadi sehingga kita butuh yang namanya evaluasi kemampuan lahan. Apakah kemampuan lahan di suatu wilayah itu masih sesuai dengan yang dulu pernah direncanakan atau sekarang sudah berkurang. Pada saat sudah berkurang, tentunya tentunya lahan yang direkomendasikan untuk dimanfaatkan fungsinya akan berbeda. Begitu juga dengan kesesuaian lahan. Pada saat lahan tersebut kemampuan lahannya sudah berubah, bisa jadi yang direkomendasikan berubah. Yang awalnya permukiman ternyata harus dijadikan RTH. Bisa jadi seperti itu gitu. Pada saat kita melakukan evaluasi, itulah mengapa perencanaan itu sifatnya seperti siklus, terus continuous. Itulah mengapa kalau rekan-rekan pernah mendengar di mata kuliah sebelumnya mungkin PPWK misalnya atau proses perencanaan gitu, bahwa perencanaan kita itu dilakukan per 5 tahun. Kita mengevaluasi per 5 tahun karena kita ingin melihat bagaimana perubahan kemampuan lahannya dan kesesuaian lahannya, sehingga rencana tata ruang wilayah itu bisa dilakukan peninjauan kembali setiap 5 tahun sekali. Nah, ini kira-kira tadi gambarannya gitu ya, bagaimana suatu kawasan gitu ya, suatu kawasan itu memiliki sumber daya alam yang berbeda, ada yang sumber daya alam A-nya lebih besar, ada sumber daya alam A-nya yang lebih kecil, ada sumber daya B-nya lebih kecil, ada sumber daya B-nya yang lebih besar, semua berbeda kapasitasnya. Berbeda kapasitasnya tentunya akan berbeda juga um, rekomendasi lahan yang diperbolehkan gitu. Apakah yang ini ataukah yang ini? Apakah perkotaan, apakah industri, apakah permukiman, apakah hutan lindung, semua bergantung kepada kapasitas lahannya, kapasitas lingkungannya. Dalam hal ini lahan. Nah, maka seperti yang di awal tadi saya bilang, memang berhubungan antara bagaimana DDL berdasarkan kemampuan lahan dan bagaimana DDL berbasis neraca lahan. Namun di neraca lahan akan lebih detail, kita membahas mengenai surplus dan defisit tadi, di mana surplus artinya ketersediaan lahan setempat di suatu wilayah masih dapat mencukupi kebutuhan produksi hayati di wilayah tersebut, atau yang disebut defisit, ketersediaan lahan setempat sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan yang ada di kegiatan di wilayah tersebut. Makanya disebut sebagai neraca gitu ya. Bagaimana kita menimbang kemampuan lahan ataupun sumber daya alam yang tersedia dengan kegiatan yang direkomendasikan atau kegiatan yang existing sudah terjadi. Nah, perhitungan neraca lahan inilah yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah dan juga evaluasi pemanfaatan ruangnya. Lalu bagaimana Pak metode kemampuan lahan ini sebenarnya? Kita ambil contoh, sebelumnya kita mengingat kembali bahwa kemampuan lahan itu berdasarkan karakteristik lahan yang mencakup sifat tanah, topografi, drainase, dan lingkungan hidup lainnya. Kita lihat next mungkin ada. Nah ini dia. Um, Terlihat gitu ya bahwa tadi kemampuan lahan ini menghitungnya dengan metode metode kategorisasi atau kelas gitu, di mana ada 1, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9. Ini salah satunya adalah contoh bagaimana di sektor pertanian gitu ya. Ada 9 kelompok dengan 8 kelas. Di mana gitu ya. Di mana kelas yang paling tinggi yaitu kelas 8 itu memiliki batasan yang tinggi juga. Apa sih Pak batasan yang tinggi? Sumber daya alamnya sangat terbatas, keanekaragaman hayatinya dan satwanya juga sangat krusial, sehingga dikategorikan sebagai kelompok cagar alam dan hutan lindung gitu. Berbeda dengan yang kelas 1, di mana sumber daya alamnya sangat melimpah, sehingga karena sangat melimpahnya kemampuan lahannya, sehingga dikategorikan bisa sebagai garapan sangat intensif gitu, seperti perkebunan misalnya, pertanian berbasis industri misalnya. Sehingga kelas-kelas ini menunjukkan batasan-batasan sebenarnya, batasan-batasan kegiatan apa yang direkomendasikan pada kelas tersebut. Nah ini contoh gitu ya. Pada kelas 1 tadi yang saya sebutkan direkomendasikan kegiatan garapan sangat intensif tadi, di mana kelas 1 punya kriteria tidak mempunyai atau hanya sedikit hambatan yang membatasi penggunaannya, sesuai untuk berbagai penggunaan terutama pertanian, karakteristik lahannya antara topografi hampir datar, ancaman erosi kecil, kedalaman efektif dalam drainase baik, mudah diolah, kapasitas menahan air baik. Jadi bisa dibilang sangat positif lah dari sisi sumber daya alam, sehingga penggunaannya bisa bermacam-macam gitu. Ini ada banyak dilihat, tapi saya ingin menunjukkan yang kontras gitu ya antara kelas 1 sama kelas 8. Nah ini nah, tadi kayak misalnya untuk yang kelas 8 tadi ya, dimana untuk yang kelas 8 tadi ya hambatannya sangat tinggi gitu, sumber daya alamnya sangat terbatas, sehingga kebijakannya adalah ya tentunya kegiatan-kegiatan yang diperbolehkan juga terbatas. Kita tetapkanlah sebagai hutan lindung misalnya untuk yang kelas 8 tadi. Itu salah satu contoh gitu bagaimana perhitungan kemampuan lahan menentukan daya dukung lingkungan yang dihitung berdasarkan kemampuan lahan bisa menentukan kegiatan apa yang direkomendasikan di lahan tersebut. Nah, terkait informasi subkelas ini sebenarnya hanya pendetailan informasi dari sumber daya alam yang tersedia pada kawasan tersebut. Misalnya, oh dia kelas 1 tapi kemiringan lerengnya tinggi atau tingkat penghambatnya rendah apa tidak, yang dikategorikan menjadi kemiringan lereng yaitu T, penghambat itu S, erosi itu E, dan genangan air itu W. Pada intinya sebenarnya sama masih, di mana sumber daya alam yang tersedia, batasan yang ada dalam kawasan tersebut yang menjadi pertimbangan dalam menentukan kegiatan atau aktivitas yang diperbolehkan. Nah, jadi evaluasi kecocokan penggunaan lahan itu dilakukan berdasarkan kelas dan kategori kelas dan subkelas yang sudah ditentukan tadi. Di mana dia di kelas 2 misalnya, tapi dengan batasan W1, di kelas 3 misalnya, dengan batasan kemiringan misalnya level 3, dia diperbolehkan kelas 4, tapi dengan drainase yang baik pada level 3 misalnya, itu yang akan mengarahkan sebenarnya bagaimana kecocokan ataupun kesesuaian lahannya. Yang tentunya itu bagian dari proses melakukan revisi rencana tata ruang tadi. Karena kan kemampuan lahannya sudah dipakai, tentunya sekarang akan berubah. Kita melakukan evaluasi sehingga itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dilakukan dalam upaya melakukan revisi rencana tata ruang tadi atau dalam penggunaan lahan yang sudah ada. Nah ini gambaran tadilah kalau kita mengacunya kepada kemampuan lahan berdasarkan 8 kelas tadi, tapi dengan beberapa informasi tambahan, bagaimana kondisi banjirnya, erosinya, lereng permukimannya, lereng permukaannya, terus drainasenya seperti apa, itu menjadi pertimbangan dalam penentuan rekomendasi apa
yang akan diberikan untuk kegiatan-kegiatan yang diperbolehkan. Nah, secara teknis bagaimana Pak sebenarnya angka-angka tadi, indikator-indikator tadi dihitung sebenarnya? Konsep berpikirnya kita menggunakan spatial analysis sebenarnya. Kita butuh tentunya semua data, sumber daya alam tadi, dan kondisi serta hambatannya dalam spasial yang kita sebut sebagai peta, peta lereng, peta tanah, peta erosi, peta drainase. Nah, lalu kita lakukan yang namanya tumpang tindih atau overlay peta. Kita tumpang tindih lereng, peta lereng, terus kita overlay dengan peta tanah, kita overlay lagi dengan peta erosi gitu ya. Nah, di mana peta overlay ini yang disebut sebagai salah satu upaya pendekatan sistem informasi geografi atau SIG. Nanti ada mata kuliahnya terkait sistem informasi perencanaan yang akan membahas SIG, sistem informasi geografi, atau dalam bahasa Inggrisnya GIS gitu ya, Geographic Information System, di mana peta spasial inilah yang akan menjadi pertimbangan tadi secara teknis untuk menghitung angka-angka yang menjadi acuan kegiatan yang diperbolehkan. Ingat gitu ya, ada upaya tumpang tindih peta tadi. Nah, ini salah satu contoh petanya gitu ya. Jadi semua peta tadi, dua peta sebelumnya, semua peta yang ketiga ini di overlay menjadi satu gitu ya. Yang saya jelaskan tadi, peta lereng, peta erosi, peta tanah, peta drainase. Akhirnya menghasilkan satu peta gitu, satu peta yang disebut sebagai peta kemampuan lahan dalam tingkat kelas. Di mana misalnya dalam nanti akan dijelaskan pada mata kuliah paling dekat sebenarnya ada mata kuliah TGT nanti setelah ini. Tapi paling tidak kalian pahamlah bahwa kemampuan suatu lahan itu berdasarkan lereng, erosi, peta tanah dan drainase yang dilakukan overlay. Itu dulu yang kalian harus pahami. Di mana overlay itu akan menghasilkan nilai-nilai gitu. Nilai peta lereng, nilai erosi, nilai tanah, nilai drainase yang berbeda-beda gitu. Dimana kalau misalnya di overlay, ternyata yang merah ini adalah tingkat yang paling tinggi, kelas yang paling tinggi misalnya. Oh dia kelas 8 misalnya. Terus yang warna kuning dia kelas 1 misalnya. Kelas 1, yang merah kelas 8. Sehingga yang 8 ini secara spasial tentunya harus menjadi hutan lindung karena sangat terbatas tadi. Sedangkan untuk yang 1 ini adalah yang bisa menjadi permukiman misalnya. Contoh gitu ya, kalau yang 8 ini, yang merah ini, berarti kan dia punya lereng yang sangat curam. Misalnya 40%. Tingkat erosinya tinggi, sangat berbahaya. Peta tanahnya juga tidak produktif, sangat produktif misalnya, karena banyak sekali hutan. Dan drainasenya juga sangat baik gitu. Drainasenya juga sangat baik dan perlu dipertahankan. Sehingga apa yang direkomendasikan? Sepertinya dari semua batasan yang ada direkomendasikan menjadi hutan lindung gitu. Sedangkan untuk yang permukiman misalnya, permukiman ini lerengnya dia landai. Paling cuma 2% sampai 5%, sehingga untuk pembangunan perumahan sangat ideal. Kayak misalnya kalau di perkotaan gitu ya. Kalau misalnya yang di Bandung Utara misalnya punya lereng yang sangat curam, otomatis kan kita kategorikan menjadi kelas 8 yang terbatas. Terus erosinya juga rendah. Erosinya rendah berarti aman untuk permukiman misalnya. Terus tanahnya juga padat sehingga untuk kemudahan untuk dibangun pondasi juga baik dan drainasenya juga cukup mumpuni misalnya. Sehingga peta-peta inilah yang akhirnya digunakan gitu sebagai acuan menentukan kegiatan yang direkomendasikan. Kebayang gitu ya? Kebayangnya tadi saya bilang bahwa semua ini, semua peta ini itu menandakan sumber daya alamnya gitu. Karakteristik sumber daya alamnya yang kita tentukan sebagai indikator atau variabel dalam mengidentifikasi boleh apa sih kawasan ini, boleh jadi apa sih, boleh fungsi apa sih gitu.
yang kita sebut sebagai DDL berdasarkan kemampuan lahan. Setelah tadi kita tahu, kita melakukan overlay, di mana besarnya hambatan yang ada untuk setiap parameter menentukan masuk ke dalam kelas dan subkelas mana lahan tersebut. Setelah masuk dan kita tentukan kelas dan subkelasnya, hasil identifikasi dapat didelineasi. Oh, di bagian yang utara ternyata kelas 8, di bagian selatan dia kelas 1 misalnya. Contoh, lahan yang memiliki lereng datar dan tidak mempunyai hambatan dari parameter lainnya masuk kategori kelas 1 tadi, yang kita bisa garap menjadi pertanian yang sangat produktif, atau dalam hal lain contoh sektor perkotaan, kita bisa rekomendasikan menjadi lahan budidaya permukiman misalnya. Nah, mengapa sebenarnya harus peta spasial, Pak? Harus data spasial, Pak, yaitu peta. Karena kan mau tidak mau, kita harus menentukannya secara lokasi, mana yang boleh, di mana yang tidak. Sehingga data peta ini menjadi kewajiban sebenarnya dalam menghitung kemampuan lahan daya dukung lingkungan tadi. Lalu bagaimana Pak menghitung kesesuaian penggunaan lahan? Oke, kita sudah bahas tadi kesesuaian penggunaan ini, kita harus melihat bagaimana kemampuan lahannya dan bagaimana lahan existingnya. Pada saat direncanakan misalnya, Pak, ini kemampuan lahannya kalau kita kuantifikasi adalah 5 misalnya. Oke, waktu itu berarti direkomendasikan semua kegiatan yang di bawah 5 berarti. 4, 3, atau 5 misalnya. Jadi direkomendasikan misalnya dia permukiman. Oke, karena boleh permukiman. Tapi pada saat itu digunakan, terus-menerus 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, maka otomatis kan penggunaan lahan ini akan berkurang. Karena kan kita tahu ya, tadi hubungan antara DDL sama daya tampung akan mempengaruhi kualitas lingkungan. Tentunya evaluasi perlu dilakukan sehingga kita melihat lagi bagaimana kemampuan lahan yang existing sekarang. Oh, kemampuan lahan existing sekarang 4, Pak. Berkurang. Nah, berarti kalau 4, semua kegiatan yang 5 tadi harus direkomendasikan untuk berubah menjadi kegiatan yang 4. Misal dari permukiman kepadatan tinggi harus berubah menjadi kemungkinan kepadatan rendah misalnya. Nah, itulah penjelasan mengenai bagaimana kita melakukan evaluasi kesesuaian lahan. Kalau kita secara prinsip melihatnya, kita bisa kuantifikasi antara peta kemampuan lahan dengan peta fungsi atau kegiatan existing atau guna lahan existing. Sehingga tadi yang sudah saya jelaskan, kita butuh peta kemampuan lahannya, kita butuh peta existing penggunaan lahannya, lalu lakukan overlay untuk melihat bagaimana kesesuaiannya. Tapi ingat gitu ya, semua peta kemampuan lahan dan penggunaan lahan ini pada saat dievaluasi, ya tentunya harus terupdate. Gitu ya, terupdate. Saat kita ingin mengevaluasi kemampuan lahan tahun 2015, guna lahan 2015, ya data yang terbaru paling tidak kita gunakan. Paling tidak kan 2014. Masa pada saat kita ingin mengevaluasi 2015, data kemampuan lahan 2011 yang kita gunakan. Tentunya akan salah gitu perhitungannya. Nah, ini contoh ya tadi yang disampaikan gitu ya. Kemampuan lahannya berdasarkan yang sudah dihitung tadi, oh secara peta gitu kan ya, dia berdasarkan 4 kelas misalnya, kelas 1, 2, 3, 4. Lalu kita punya peta penggunaan lahan existing, di mana ini permukiman gitu. Gitu ya. Ini permukiman, terus yang di tengah ini pertanian. Sedangkan yang bawah ini hutan misalnya. Nah, tentunya kan kita akan lihat ini kan sebenarnya misalnya tadi, yang satu ini kawasan yang sedikit batasannya sehingga lebih luas kegiatannya. Oke, berarti permukiman boleh, Pak. Lalu bagaimana nih kawasan yang di sini nih? Permukiman yang di sini, dia masuk kategori 3 di sini. Ya kan? Dia masuk kategori 3. Apakah di kategori 3 ini kemampuan lahannya masih mencukupi apa tidak? Sesuai syarat apa tidak misalnya? Karena batasannya lebih tinggi kan gitu. Oh, ternyata Pak, kalau yang di kelas 3 ini
tidak boleh tingkat 2 misalnya perumahannya, permukimannya hanya boleh di perumahan dengan kepadatan rendah, misalnya dengan tingkat rumah yang hanya diperbolehkan 1 gitu. Sehingga kalau emang ini semua sudah dicek, ternyata oh semua aman Pak, semua permukimannya itu kepadatan rendah, oke berarti aman, tidak ada perubahan penggunaan lahan. Begitu juga dengan yang ada di pertanian gitu. Oh, kalau pertanian dia kemampuan lahannya itu sekarang misal gitu ya, ternyata di bagian sini itu masih boleh Pak pertanian dengan intensitas tinggi gitu. Sedangkan di bagian sorry ini masih boleh karena kelas 1 kelas 2. Sedangkan untuk yang kelas 3 ini gimana Pak pertaniannya gitu. Jadi tentunya akan ada penyesuaian kembali kan gitu kegiatan tersebut gitu. Pertanian pada kelas 3 dan kelas 4. Mungkin butuh dukungan dari sisi ketersediaan air yang lebih tinggi misalnya. Sedangkan yang untuk kelas 1 dan kelas 2 itu air yang digunakan untuk pertaniannya langsung dari sungai. Sedangkan yang kelas 3 dan 4 tidak gitu. Tidak bisa langsung dari sungai karena mungkin ketinggiannya lebih dari rata-rata sehingga membutuhkan adanya pembangunan sistem irigasi misalnya. Jadi ada kondisi yang berbeda, ada guna lahan yang berbeda dengan syarat yang berbeda juga pada tiap kelas. Sedangkan untuk yang hutan tentunya tadi gitu ya, pada saat dia semakin terbatas, dia kelas 4, oh ternyata masih diperbolehkan untuk hutan Pak, oke, berarti yang hutan tetap bisa kita rekomendasikan untuk dipertahankan. Tapi pada intinya saya ingin para mahasiswa paham bahwa pada saat kita ingin mengevaluasi penggunaan lahan, rencana tata ruang, kita butuh tadi peta kemampuan lahan yang existingnya seperti apa, yang terupdate, lalu kita bandingkan dengan penggunaan lahan existing yang sudah ada. Sehingga kita bisa melihat bagaimana hasil overlay-nya gitu. Nah ini penjelasan yang tadi sebenarnya bagaimana bagaimana kelasnya, lalu bagaimana penggunaan. Jadi peta ini tadi kita buat dalam bentuk tabel gitu. Bagaimana penggunaan lahan existingnya, lalu faktor penghambatnya seperti apa, luasannya seperti apa, evaluasinya seperti apa gitu. Cocok misalnya cocok, atau ada yang tidak cocok misalnya, sesuai dengan kelasnya masing-masing. Nah ini contoh yang tidak cocok gitu ya, misalnya dia kelas 5 gitu ya, kemampuan lahannya, tapi ternyata masih permukiman gitu. Dimana faktor penghambat pada kelas 5 itu, kalau diidentifikasi sudah drainasenya sangat buruk gitu. Terus genangan yang terus terjadi, banjir gitu. Sehingga hasilnya adalah tidak cocok untuk menjadi permukiman lagi gitu. Kita perlu mengubahnya menjadi kawasan yang bukan permukiman. Bisa jadi ruang terbuka hijau misalnya. Karena tadi kondisinya drainasenya yang buruk. Contoh kita ambil lagi yang lain apa ya. Kira-kira ini misalnya. Dia kelasnya 7, berarti batasannya sangat tinggi gitu. Sedangkan penggunaan lahannya sekarang masih pertanian, jagung dan padi. Kondisi faktor penghambatnya kemiringannya sangat curam gitu, bahkan seperti lereng gitu. Wah, berbahaya kan bagi para petani yang mengelola itu, sehingga kita kategorikan sebagai tidak cocok, perlu diubah. Tentunya kita ubahlah misalnya menjadi hutan lindung gitu, sesuai dengan kelasnya tadi dan bagaimana faktor penghambatnya. Nah, contoh tadi yang cocok ya ini, ada kelas 8, dia masih hutan, kemiringan lerengnya curam, otomatis kita katakan oh cocok, pertahankan sebagai hutan. Nah, ini bagaimana proses evaluasi tadi gitu. Saya harap sudah mulai kebayang gitu ya, bagaimana daya dukung lingkungan itu dihitung berdasarkan kelas kemampuan lahan gitu. Kelasnya apa, faktor penghambatnya seperti apa, terus guna lahannya sekarang seperti apa, dan bagaimana rekomendasinya gitu. Cocok, tidak cocok tapi dipertahankan, atau tidak cocok tapi perlu diubah. Nah misalnya ada satu lagi nih, kelas 5 gitu ya, di tengah-tengah tuh ya, dia
Berarti antara faktor penghambatnya dengan sumber daya yang tersedianya masih berada di posisi yang tengah-tengah. Kondisi sekarang adalah pertanian rawa gitu. Berarti pertanian rawa ini mereka berdasarkan bukan menggunakan irigasi, tapi pertanian yang berharap pada hujan misalnya. Sehingga bagaimana dengan kondisi drainase yang buruk, ya otomatis kita tetap katakan bahwa tidak cocok. Tapi bagaimana kondisinya gitu? Dia masih di kelas kemampuan lahan 5. Tentunya kita bisa syaratkan juga, oke, kalau gitu, oke, dia tidak cocok, tapi tetap kita pertahankan. Tapi kita pertahankan sebagai pertanian cagar alam gitu. Seperti apa sih, Pak? Pertanian cagar alam itu pertanian yang tidak boleh diubah lagi. Jadi mereka seperti apa ya, heritage gitu. Kalau di Bali itu ada subak namanya, yaitu pertanian yang hanya dikelola oleh masyarakat adat dan tidak boleh diubah menjadi fungsi lain gitu. Karena sudah sangat terbatas gitu. Dia masuk ke kategori 5 tadi. Nah, ini contoh rekomendasinya gitu ya. Berdasarkan hasil evaluasi kesesuaian lahan, tadi yang kita overlay, penggunaan lahan yang tidak cocok dengan kemampuannya perlu direkomendasikan untuk perubahan penggunaannya atau diterapkan teknologi sesuai dengan syarat yang diperlukan oleh lahan tersebut sehingga lahan tidak rusak dan dapat digunakan secara lestari. Yang saya bilang tadi dipertahankan tapi dengan teknologi tertentu. Terus penggunaan lahan hutan yang kelas kemampuannya cocok untuk pertanian ya dapat diubah menjadi lahan pertanian gitu. Tetapi perubahannya harus sesuai dengan ketentuan contoh Undang-Undang 41 tahun 99 tentang kehutanan. Yang saya bilang tadi ya, saya pernah cerita bahwa pada saat hutan ingin menjadi hutan lindung, ingin menjadi hutan produksi saja itu syaratnya banyak gitu. Jadi pada saat kemampuan lahannya bisa diubah menjadi pertanian, tapi ya tetap syaratnya banyak gitu. Terkait dengan kajian lingkungannya, bagaimana kemampuan hutan lindungnya, apakah berkurang signifikan apa tidak gitu, dan bagaimana drainase di luar kawasan hutan lindungnya, bagaimana aliran air di luar kawasan hutan lindungnya. Misalnya kayak di Bandung Barat, di Bandung Utara. Pada saat ingin melakukan perubahan di Bandung Utara, maka pertimbangannya juga adalah bagaimana kondisi di Kota Bandung sendiri. Kota Bandung sebagai yang menerima misalnya kondisi limpahan air pada saat hujan tinggi. Otomatis kan Bandung Utara juga harus mempertimbangkan itu. Bagaimana sebenarnya Bandung Utara yang seharusnya tetap menjadi resapan, ya dipertahankan walaupun sebenarnya sumber daya alamnya tersedia, tapi ternyata efeknya pada saat dilakukan perubahan memiliki dampak yang buruk pada kawasan di sekitarnya, tentunya itu harus tetap menjadi kawasan resapan air. Nah, untuk yang neraca lahan ini lebih detail daripada kemampuan lahan ya. Kalau kemampuan lahan hanya berbicara soal kelas gitu ya, mereka tidak menghitung secara kuantifikasi. Tapi kalau untuk neraca lahan, mereka menghitung bagaimana mengkuantifikasi nilainya, yaitu hasilnya akan terlihat dalam kategori surplus atau defisit gitu. Sehingga pada saat kita ingin menghitung analisis daya dukung lahan, tentunya tadi yang seperti saya bahas gitu ya, bagaimana supply-nya, yaitu ketersediaan lahannya, dilihat berdasarkan total produksi aktual komoditasnya, sumber daya alamnya, termasuk faktor penghambatnya tadi. Terus bagaimana kebutuhan lahannya, yaitu demand-nya. Kebutuhan lahan ini bisa tadi penggunaan lahan existing misalnya, atau yang direncanakan. Tentunya kebutuhan lahan ini berdasarkan populasi dan bagaimana kebutuhan lahan per kapita per orang. Sehingga kedua hal ini akan menjadi pertimbangan menghitung daya dukung lahannya. Nah, secara konsep sama sebenarnya neraca lahan dengan kemampuan lahan tadi berpikirnya, tapi yang membedakan hanya bagaimana supply dan demand ini terkuantifikasi gitu. Terkuantifikasi untuk menghitung neraca lahan tadi. Sehingga keluarnya adalah kolom surplus atau defisit tadi. Karena menghitungnya sangat terkuantifikasi, beda sama yang kemampuan lahan hanya bergantung kepada kelas, subkelas, dan faktor penghambat. Ini saya rasa masih ingat gitu ya.
kapan kita nyatakan dia sebagai berkelanjutan apa tidak gitu. Ini detail kalau ingin tahu, ini menurut saya ini advance gitu ya. Kalian bisa membacanya, tapi menurut saya yang paling penting sebelumnya adalah kalian paham betul konsep berpikirnya dulu. Mindsetnya seperti apa, pola berpikirnya seperti apa, memahami analisis DDL berdasarkan kemampuan lahan dan neraca lahan. Saya rasa cukup gitu ya. Ini menurut saya ini tambahan saja, pengayaan, karena ini menurut saya lebih advance, jadi mungkin di tingkat 1 menurut saya belum sih. Tapi nanti di TGT mungkin akan bahas ini sebenarnya, tapi saya coba tampilkan di sini biar kalian jadi pengantar saja dulu. Tapi saya rasa ini akan lebih banyak dibahas di tata guna tanah nanti. Ini saya rasa bisa kalian baca terkait dengan surplus dan defisit tadi. Bagaimana neraca lahan menghitung dari sisi supply dan demand lingkungan. Ini saya oke. Oke, saya rasa cukup untuk materi terkait daya dukung lahan. Balik lagi gitu ya, materi pada mata kuliah ASDL secara keseluruhan memang sangat teoritik gitu ya. Bagaimana cara berpikirnya, saya ingin mahasiswa paham dulu cara berpikirnya seperti apa. Seperti yang saya sebutkan tadi, secara detail lebih advance akan dibahas pada mata kuliah yang lain gitu. Tapi saya ingin mahasiswa paham betul bahwa daya dukung lingkungan inilah yang menentukan para planner itu mengizinkan gitu atau menetapkan pada rencana tata ruang wilayah ini yang boleh permukiman, ini yang boleh industri, ini yang boleh komersial. Berdasarkan apa? Berdasarkan kemampuan lahannya. Lalu kemampuan lahan ini dihitung berdasarkan apa? Berdasarkan sumber daya alam yang tersedia di sana, faktor penghambatnya, dan subkelas dan kelasnya gitu. Paling tidak kita berpikir bahwa ternyata kawasan Bandung Utara itu kondisinya dengan lereng yang tinggi, terus drainasenya yang sangat tinggi gitu karena punya lereng yang tinggi dan sumber daya alamnya yang terbatas, berarti seharusnya tidak bisa kita tetapkan sebagai permukiman kepadatan tinggi gitu. Kita tetapkanlah sebagai, bahkan lebih ekstrim kita tetapkan sebagai hutan lindung gitu, sebagai daerah resapan air gitu, berdasarkan daya dukung lingkungannya. Ini yang harus mahasiswa pahami gitu ya, terkait tadi daya dukung lingkungan berdasarkan kemampuan lahan, bahwa kapasitas lahan sebagai supply lah yang menjadi pertimbangan. Demand-nya boleh apa, kegiatannya boleh apa, guna lahannya boleh apa berdasarkan kapasitas lingkungannya, kapasitas lahannya. Oke, paling itu materi untuk daya dukung lingkungan sebagai bagian sumber daya lahan. Minggu depan kita akan bahas daya dukung lingkungan berdasarkan sumber daya air. Seperti biasa, setelah ini kita akan diskusi di kelas. Jadi barangkali kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, siang, sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.